Oh, treatment audionya itu pertama itu tak pasang equalizer EPO ya, dongkrak suara gain ya, gain dari mic-nya. Tapi sebelumnya settingan mic-nya di bawaannya Windows itu udah ada di sini. Monitorku mati satu. Jadi micku itu ada di ini ada di mic bawaannya PC. Itu tak bikin levelnya itu di 4,6 dB di mic-nya itu. Ada pilihannya bukan percentage ya, tapi serisable. Kemudian mikrofonnya tak boost di plus 20 dB. Ini dulu, jadi tahap ini yang dilakukan. Kemudian aku pasang equalizer EPO itu untuk nambahin lagi gain dari mic-nya yang kurang banter. Dari situ saya pakai voice meter ya. Voice meter tadi di mic-nya tadi masuk ke sini, kita masukkan ke channel mic ini, kemudian di IntelliBand-nya tak bikin efek sedikit di sini. Kalau yang lainnya nggak ada. Lalu dari mic ini kasih outputnya ke B1. Ini B1 ini. Jadi semua outputnya lari ke B1, termasuk output yang mana ya, B1. Ini nggak masuk kok. Oh, masuk di sini recordnya kan pakai OBS. Jadi di OBS pasti bisa keluar dia. Nah, kemudian di setting OBS itu di bagian mic ya. Kalau ini scene nanti ya, ini bagian mic dulu. Filter yang tak pasang itu adalah gain. Jadi setelah di EPO tadi itu karena mic-nya masing-masing tuh beda-beda ya. Kalau mic-nya makin murah itu makin banyak treatment digitalnya. Dari mic tadi, dari bawaan Windows-nya tadi tak naikin jadi 4 dB ya, dengan boost-nya 20 dB. Kemudian EPO naikkan 10 dB gain-nya. Kemudian di voice meternya itu aku set di 0 dB, jadi dia free masuk ke sini, tapi dia tak kunci juga di limit 3 ya. Ada limiternya ya. Kemudian baru dia diolah di OBS. OBS itu yang tak pakai itu ada gain, noise suppression, compressor, expander, yell EQ, standalone, sama limiter. Ini ada limiter lagi ya. Jadi limiter ini fungsinya terakhir ya. Ini urutannya tuh dia prosesnya itu dari atas ke bawah gitu. Jadi suara tadi kalau tak anggap tidak kurang banter ya, indikatornya keras itu ada di sini. Misalnya gini ya. Jadi kalau ini tidak pakai gain itu belum nyenggol ke merah ya. Karena kalau bicara aku pelan itu kalau bisa nyenggol ke merah ke atas sedikit. Makanya tak kasih gain ya, gainnya supaya dia masuk ke situ,
Gembira nyenggol gembira pada saat kita ngomong banter atau deket gitu. Kemudian setelah itu gainnya dinaikkan. Yang kita lakukan pertama kali itu adalah kompresi noise. Aku pakai Speaks ya. Pada saat ngeset ini harus soundnya dimatiin dulu, backsoundnya itu ya kan, tanpa noise suppression. Itu ada noise disease, tak pasang, dan di adjustnya ada di slider ini, dimainkan ya, mana yang paling makin ke kanan tuh makin nggak ada perlakuan noise nya, makin ke kiri suaranya juga makin kurang bagus ya. Kita cek mungkin di posisi min 10 aja udah lumayan ya, udah gak ada dosis ya. Setelah itu kompresor itu supaya kalau kita goyang-goyang kepala itu tetap sama suaranya. Itu rasionya tak bikin 4 ya. Ini tergantung masing-masing sih, mic-nya masing-masing ya. Kalau rasionya 1 itu mendadak ya, itu di rasionya tuh 4 atau 5. Kemudian thresholdnya itu adalah posisi di mana pada saat kita bicara itu masih kedengaran ya, karena kalau ke kiri dia itu makin kecil. Itu kompresor ya, dinaikin lagi supaya kompresor itu ya di 20. Kalau punya aku di 20 cukup ya, di 20 itu cukup. Tadi berapa sih? Kali aku. Kalau 20-nya ke gedean ya diganti 30 lah. Supaya tidak terlalu banter. Oh, tapi enggak ya tuh. Karena harus nyenggol di posisi, jadi di sini nih, di indikator ini harus lihat ya. Thresholdnya itu harus masuk ya, di posisi ngomong pelan gitu masuk aja kok ya 20 ya. Ini min 20 dB ya cukup. Itu tag-nya aku pakai tag-nya 100 ya, jadi supaya nggak terlalu kaget gitu. Jadi suaranya bisa smooth, enak gitu. Kemudian rilisnya juga tak bikin 1000 supaya waktu dia melepas dari proses itu ada waktu, jadi pergantiannya antara entek sama rilis itu harus cukup smooth ya, supaya tidak terjadi suara patah-patah. Kemudian expander ini ada pilihannya, itu ada gate sama expander. Saya lebih suka expander. Kemudian rasionya saya pakai 4 ya. Kemudian thresholdnya ini adalah 30, jadi ini indikator supaya kalau ada suara mouse atau suara ketikan itu enggak terlalu ya, supaya ini tak ke kiri. Nah, ini suara ketikannya masuk deh. Nah, itu di posisi ketikan sama mouse ya. Tadi tak setel di 30. Di setel di 30 udah cukup bagus ya. Ya di posisi 30 tak naikin ke pasin 30. Attack-nya juga tak bikin 100 sama rilis, karena di sini ini pengaruh sekali, suaranya akan kelihatan patah-patah atau enggak gitu. Kemudian output gain itu untuk ngejar tetap ada di posisi merah ya, merahnya, tapi tetap kan, tapi udah dikunci di min 3 dB tadi. Kalau ini indikatornya itu aku pakai RMS. Nah, setelah itu pakai
ini yang membuat mengolah suara kita jadi lebih baik ya. Ada kayak macam equalizer begitu yang bisa di adjust gitu. Seperti misalnya kalau terlalu ngebox itu bisa dinaikkan ya, kayak ini dinaikkan ke atas, kemudian treble-nya juga bisa. Jadi sangat tergantung dari karakter dari suara masing-masing ya. Itu seperti ini ya. Nah, ini harus tak kurangin ya, suara desisnya tuh. It's ekstrim ya. Frekuensi ini ya, di frekuensi puncaknya nih, frekuensinya tak kurangin ya, gainnya juga tak kurangin gainnya supaya nggak terlalu boxy ya. Risikonya kalau suara itu ngebass banget itu harus dikoreksi gitu. Jadi fungsi dari equalizer itu untuk memperbaiki bass treble-nya supaya lebih enak ya, dan itu tergantung dari karakter suara masing-masing dan mic masing-masing. Kemudian kalau bisa monitornya itu di monitor yang flat ya. Karena monitor kita pakai headset atau headphone yang treble atau ngebass banget juga nggak bisa jadi kalibrator ya. Ini sementara begini, dan yang terakhir adalah limiter. Jadi semua dari proses itu aku kunci di min 3 dB. Jadi pada saat saya ngomong kencang tidak terjadi pecah suara ya. Di sini itu masih ya, peaknya itu masih dikunci di min 3 gitu. Tak keluarin lagi backsoundnya, dimana backsound ini juga, oh ya satu lagi ya, backsound tuh ada yang penting, itu filter limiter. Itu juga ya, limiternya backsound itu di min 30 dB, jadi supaya dia tidak terlalu keras sekali. Lalu di ini ada kompresor untuk sidechain. Jadi backsound ini kalau aku bicara itu akan ketutup ya. Dan saat selesai dia akan naik lagi. Settingan yang saya sukai itu tetap di rasio 3 atau 4 ya, coba tak kasih 4 juga. Di rasio 4, kemudian thresholdnya itu min 35. Efeknya itu apa ya, efeknya itu enggak terlalu, oh enggak, ini maksudnya itu di 35 gini ya, gini nih. Kita style di 3 tadi 35 ya. Jadi side change ini akan berfungsi bila dia tuh nyenggol angka 35, maka volume dari backsound itu akan turun set ya. Jadi waktu ditendang di min 35 itu langsung turun kah ya, turun gitu. Output gainnya sama aja, jadi bikin standar karena fungsi backsound saja untuk ngisi suara. Terus ini kompresornya tak bikin 2, itu maksudnya kalau aku pakai mic yang lain itu kompresornya itu berjalan karena tinggal side chain-nya ya, sumber penekan sumber mic-nya itu dari mana. Nomor 1 tadi dari mic utama, nomor 2 ini dari mic kedua kalau pas mic-nya tak pakai. Biasanya aku pakai mic-nya Droidcam itu. Itu yang mengenai suara ya. Mudah-mudahan cukup oke suaranya.
Udah berapa menit ya? Wes 15 menit ya. Cukup panjang. Kita stop recording dan tak pantau suaranya seperti apa sambil tak dengerin tak rekam juga suaranya itu. Sepotong sebentar gitu.